Farida, Farida. Situ Farida dipanggil Ida, Farida. Usianya udah 52. Aslinya Sukabumi. Apa itu? Hobinya membaca. Membaca hati orang. I love you. Namanya siapa? Hati Atun Rohmah. Panggilannya? Asli Cilacap. Hobinya makan sama jalan-jalan. Ke mall juga seperti ke taman pariwisata. Hai viewers, kembali lagi bersama saya Yesi Artada di Bincol, bincang online jpnn.com. Tema kita kali ini yakni menjaga ODGJ di kala corona. Kita kali ini akan ngobrol dengan Bapak Hendra Krismanto selaku Kasubag Tata Usaha Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1. Yuk kita ngobrol dengan Pak Hendra. Hai viewers, seperti yang tadi saya bilang, kita akan ngobrol dengan Pak Hendra Krismanto selaku Kasubag Tata Usaha Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1. Kita sapa dulu narasumber kita. Halo Pak Hendra. Halo. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Ya Pak. Ya, mohon izin sebelumnya saya buka masker. Iya Pak, boleh. Karena Silakan. udah vaksin 2 kali. Siap. Insya Allah sehat-sehat semua. Ya, nggak apa-apa. Ya, Mbak, gimana? Ya. Pak, langsung saja. Ini sudah berapa lama sih Pak Hendra bekerja sebagai Kasubag di panti ini Pak? Dan saat ini jumlah ODGJ di sini ada berapa banyak Pak? Ya, kebetulan saya sejak tahun 2018 bulan November saya bertugas di panti. Jumlah ODGJ yang ada di sini sebanyak 836. 836. Terdiri dari 551 laki-laki dan 285 perempuan. Kalau untuk jumlah pengurusnya berapa banyak Pak? Kita di sini ada ASN 14 termasuk kepala panti dan 54 PJLP non ASN. Terdiri dari pelayanan sosial 46 orang, kebersihan 2 orang, keamanan 5 orang dan ME 1 orang. Nah, kalau untuk petugas di sini Pak, backgroundnya dari PNS semua atau mungkin juga ada relawan Pak? Untuk petugas kita sebutnya PJLP atau penyedia jasa lain perorangan itu non PNS. Pendidikannya minimal SMA. Tapi juga ada perawat. Di setiap wisma ini kita ada 6 wisma. Ada perawat masing-masing untuk menangani warga binaan. Untuk security, tetap security yang itu. Dan mekanikal elektrikal yang menangani kelistrikan di sini. Gitu. Dan untuk ASN-nya, kita ada 14 ya, tadi saya bilang. Yang memimpin sini kepala panti, saya sebagai Kasubag PU-nya, dan sisanya ada staf-stafnya. Pak Hendra, kalau untuk asal-usul warga binaan di sini seperti apa Pak? Ya, ini kita dari Panti Sosial Bina Insan di Kedoya. Itu dari penjangkauan di jalanan, apabila ODGJ masuk ke sini, pertama kali. Di sini Laras 1 itu yang paling yang awal gitu iya, ya Pak? paling awal gitu. Kita mendapat ini, mereka tidak punya keluarga sama sekali di sini gitu. Mereka orang luar Jakarta lah gitu ya. Terus apabila nanti setelah ini ada peningkatan, kita bisa klaster. Oh, jadi klaster pindah ke di screening gitu ya iya, Pak? Betul. Di Laras 2, Panti Sosial di Laras 2, di sana kita pindahkan lagi gitu loh. Kita ada 3 panti sosial di Laras, ada 3, 1, 2, 3. Yang kedua itu di Cipayung. Yang ketiganya di Kedan Mogot. Itu kita namanya klaster pemindahan. Berarti kalau mungkin ada peningkatan dipindah ke yang kedua gitu Pak? Iya, pindah kedua, dan dari 2 itu nanti ada banyak lagi kegiatannya di sana. Dan ketiga lagi itu ada lagi kegiatannya karena mereka akan siap untuk terjun ke masyarakat. Seperti ada beberapa kegiatan, saya kurang tahu pasti ya di sana gitu. Tapi yang pasti di sana lebih banyak dibanding di sini kegiatannya. Kalau untuk usia yang paling muda di sini sekitar berapa Pak? Dan yang paling tua berapa? Minimal sini 17 tahun. 17 tahun. Iya. Yang paling tua Pak? 55. 55. Iya. Nah ini Pak, selama pandemi bagaimana cara penanganan untuk para penghuni di sini Pak? Untuk penanganannya kita kemarin bekerjasama dengan rumah sakit ya. Seperti melaksanakan swab seperti itu,
terus apabila ada yang terjangkit kita langsung bawa ke rumah sakit. Gitu. Dan untuk misalkan ada petugas yang terkena akan kita isolasi mandiri di rumah masing-masing. Gitu. Iya. Nah kalau sejauh ini Pak sudah ada nggak sih Pak yang penghuni panti yang positif COVID-19 Pak? Terakhir saat ini alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Tahun kemarin waktu yang lagi boomingnya bulan Juli sekitar itu, Juli ya. Tidak ada alhamdulillah. Tahun lalu iya ada. Iya. Kalau di total semuanya berapa Pak yang sudah pernah terjangkit COVID-19 di sini? Untuk WBS ada 43 orang. Berapa Pak? 43 orang. 43. Dan petugasnya ada 15 orang. 15 orang. Nah, apakah di sini juga disediakan tempat isolasi mandiri Pak untuk para ODGJ? Untuk isolasi mandiri tidak ada, karena kita keterbatasan ruangan. Tapi untuk isolasi sementara ada. Jadi kita misalkan ada WBS yang terjangkit, kita melakukan tes semuanya di swab. Apabila itu ada yang itu kita taruh di ruang sementara. Oh, di ruang sementara. Ruang sementara gitu. Nanti rumah sakit yang menjemputnya begitu. Oh, dijemput. Jadi bukan tetap di sini gitu Pak? Enggak, tetap dijemput gitu. Berarti kalau untuk yang tadi penghuni, untuk pengurus berarti dipulangkan gitu Pak? Iya, misalkan ada pengurusnya yang sakit atau PJLP atau ASN. Misalkan ada PJLP itu pernah ada di isolasi mandiri atau dibawa ke Kemayoran, itu di rumah sakit hotel itu atlet. Kalau selama pandemi Pak, untuk pengunjung seperti apa Pak? Ada yang Selama perbedaan? pandemi kita tidak dibolehkan untuk kegiatan baksos untuk kelompok atau komunitas karena kita jaga-jaga. Tapi untuk misalkan ada perorangan itu boleh, tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan. Nah, kalau yang berbeda Pak, di panti ini, yang berbeda apa? Sebelum dan sesudah pandemi, mungkin aktivitasnya ada yang banyak yang dikurangi atau seperti ya, kita banyak yang dikurangi kegiatan WBS-nya, seperti senam tidak ada, dan kegiatan-kegiatan lain seperti melukis ya, itu dikurangin gitu loh. Itu nggak ada lagi. Tadi dikatakan sudah ada yang terkena apa beberapa tadi yang totalnya sampai 43 tadi. Nah itu menjaga prokesnya seperti apa Pak jadi nanti? Ya itu untuk sementara kita kan taruh di ruangan khusus ya, dan kita bawa ke rumah sakit setelah 2 minggu dinyatakan negatif baru boleh pulang. Pulang lagi. Iya gitu. Kalau untuk penyuluhan juga ada juga nggak Pak di sini Pak penyuluhan untuk COVID-19? Dari penyuluhan misalkan dari pihak terkait tidak ada, tapi kita dari broadcast aja ya seperti WhatsApp itu kita sharing seperti itu. Seperti itulah pengetahuannya kita gitu loh. Kalau untuk ODGJ di sini Pak, mereka cukup paham nggak sih Pak untuk mengerti bahwa ini loh ada COVID, ini loh harus pakai masker, harus jaga jarak dan sebagainya? Bagaimana Pak kalau di sini? Sebelumnya kegiatan mencuci tangan sudah seperti biasa sehari-hari karena sudah dilakukan. Sudah dilakukan sebelum COVID juga, kan sebelum makan harus melakukan cuci tangan. Dia tidak kaget. Tapi untuk memakai masker mungkin mereka agak kaget, sulit ya Pak? agak sulit kita mengajarkannya gitu. Nah kalau untuk apakah sering ada bantuan dari luar gitu Pak, seperti obat-obatan atau mungkin alat-alat seperti masker atau hand sanitizer? Itu untuk hand sanitizer pernah ada dan masker pernah ada bantuan dari pemerintah dan atau dari komunitas gitu. Pak, kalau kesulitan untuk menjaga mereka tuh apa Pak selama pandemi ini? Untuk mereka kesulitannya komunikasinya aja. Komunikasinya, karena nggak semuanya sama itu, karena untuk pakai masker kadang kita kasih masker kadang dibuang gitu, kadang dikantongin gitu. Sampai sejauh ini apakah seluruh penghuni sudah divaksin Pak? Untuk vaksin sudah dilakukan beberapa orang. Sebentar saya lihat datanya. Yang sudah divaksin ada 813 orang 800, BBS. Yang sudah divaksin ya, vaksin 1 dan 2 653 orang. Untuk vaksin 1 160 orang, sedangkan yang belum divaksin 23 orang karena BBS baru. BBS baru. Nah, jadi hampir semua sudah semua. Selama divaksin berarti petugas datang ke sini untuk memvaksin? Ya, atau dari puskesmas datang ke sini untuk memvaksin. Beberapa kali datang ke sini, dan kemarin terakhir dengan Rumah Sakit Soeharto Herjan. Kita datang ke sana karena dalam rangka Hari Kesehatan. Kita diundang untuk sekitar 150 orang divaksin di sana. Cukup sulit nggak sih Pak ini untuk dihimbau saat divaksin, atau mungkin ada yang berontak? Ada yang
biasa saja gitu ya. Ada yang sangat sulit, tergantung orang-orangnya gitu. Kadang kalau kita sulit, petugasnya yang tahu nih seperti apa nih menanganinya. Kita pegang dengan erat gitu. Karena ini kan jarum suntik. Tapi alhamdulillah selama ini sih aman-aman saja dan tidak ada masalah. Kalau untuk pengurus Pak, sudah semua? Sudah, karena kita kan ASN dan PJLT harus terlebih dahulu gitu, divaksin dulu. Nah tadi selama isolasi mandiri ada ini nggak sih Pak catatan bahwa mereka tuh marah atau apa gitu Pak saat di isolasi mandiri? Tidak ada hambatan untuk isolasi mandiri, seperti biasa saja kok. Karena PJLP kita menjaga juga di rumah sakit sana gitu. Suka duka merawat pasien ODGJ yang terkena COVID apa Pak? Sukanya karena ini kan penyakit baru ya, virus baru, kita juga belum tahu seperti apa menanganinya. Jadi kita jalani aja seperti apa adanya, kita tetap menjaga protokol kesehatan, minum obat, minum vitamin dan lain-lain. Ya dukanya karena kita merawat orang dengan gangguan jiwa, kita harus banyak-banyak sabar. Karena kan mereka juga tidak paham dengan virus seperti ini gitu. Apalagi orang seperti itu ya. Nah selama pandemi mereka sering mengeluhkan sakit apa Pak? Atau biasa saja atau seperti apa? Batuk biasanya ya, batuk tuh. Kadang ada pusing katanya gitu, lemes gitu loh. Gitu. Kalau untuk kegiatan di panti ini Pak, apa aja sih mungkin dari biasanya kan ada kegiatan khusus dari Senin sampai Sabtu seperti apa Pak? Kalau kegiatannya di sini seperti ada di les ini ada bermain bola. Ini lagi ngapain Pak kalau yang ini? Ini mau makan makan sore. Makan sore. Mereka kumpul makan sore gitu. Kadang ada main bola, kita main bola seperti itu, main bola. Kadang ada main catur atau main halma, main ular tangga seperti itu atau mewarnai. Kalau untuk olahraga Pak juga tetap ada toh? Kalau saat ini dulu ada instrukturnya yang olahraga ya, karena kita tidak ada keterbatasan anggaran, jadi olahraga untuk BBS kita tidak adakan dulu dan kesenian musik kita tidak adakan dulu gitu loh. Berarti setiap hari kesehatan mereka setiap hari dipantau terus ya Pak ya? Iya, kebetulan sini makan sehari 3 kali, dapat ada snack juga gitu, ada pengobatannya juga ada, dokternya juga ada, dipantau semua. Kalau betul semuanya masih minum obat ya Pak ya? Iya, mereka harus konsumsi obat. Kalau tidak konsumsi obat nanti akan tinggi lah itunya emosinya dia. Berontak begitu. Tidak stabil. Kalau katakanlah sudah ada yang benar-benar normal mungkin sadar, ingat keluarganya, itu seperti apa? Bisa kita hubungi keluarganya. Kadang kita kerjasama dengan media NASA, pernah ada yang menghubungi kita untuk mencari keluarganya dan kebetulan ada, alhamdulillah ketemu. Atau si WBS-nya udah kooperatif ya, bicara dengan perawatnya, kita cari alamatnya melalui Google dan dia lihat di situ ada apa, petunjuknya misalnya ada nomor telepon, kita telepon, kita hubungi rumahnya dan kebetulan memang orang itu udah bertahun-tahun hilang, alhamdulillah bisa dipulangkan. Bisa dipulangkan. Iya. Atau masyarakat itu hubungi ke polisi terdekat, cari dan atau kemana, pasti hubungi ke sini. Kita ada datanya, kita akan kembalikan ke keluarganya. Pernah ada kasus yang berantem nggak sih Pak? Beberapa tahun lalu pernah ada, tapi alhamdulillah saat ini udah tidak ada. Iya. Kalau kayak gitu gimana Pak cara menanganinya Pak? Ya kita masuk ke ruang isolasi. Kita ada ruang isolasi karena kan dia sangat tinggi emosinya dia karena kita mengganggu yang lain dan kita isolasi gitu. Terakhir Pak, harapan Pak Hendra apa Pak untuk mungkin yang berada di panti ini Pak? Harapan saya untuk warga binaan ini semoga mereka bisa dipertemukan kembali oleh keluarganya, bisa ditangani oleh keluarganya karena penanganan dan kesehatan yang terbaik itu adalah di keluarganya masing-masing. Karena ini adalah tempat sementara penampungan. Terima kasih Pak Hendra atas waktunya. Sama-sama. Nah, oke viewers, itu tadi obrolan kita dengan Pak Hendra. Kita doakan semoga para penghuni panti di sini selalu diberikan kesehatan dan juga terhindar dari COVID-19. Untuk viewers, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Saya Artada, undur diri dari Bincang Online kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Dadah!